mengapa orang punya hajat lalu baca manakib dan banyak yang terkabul hajatnya? Yang pertama, kita lihat komposisi manakib. Manakib biasanya diawali khataman. Setelah khataman, prosesi manakib, baca Quran, tambih, tawasul, mangkobah. Saya ingin dari akhir dulu, mangkobah. Di mana Syekh Abdul Qadir berjanji, kullama quri'a manakibi wa ana hadir. Setiap kali manakibku dibaca, aku hadir. Dan kita membaca manakib beliau, tadi dipimpin Ustadz Andika, beliau hadir. Setelah baca manakib, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dengan kehadiran beliau. Masya Allah, alhamdulillah, ini luar biasanya. Jadi doa kita disertai, diamini oleh beliau. Nah, itu janji beliau. Maka para wali itu punya janji-janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wali yang janjinya, murid-muridku tidak akan mati tenggelam. Ada yang janjinya macam-macam. Nah, lengkapnya janjinya Ustaz Andika yang lebih tahu tuh. Wali siapa, janjinya apa itu. Nah, itu ya. Kalau wali Ben nggak tahu janjinya apa ya. Nah, ini Syekh Abdul Qadir janjinya setiap manakibku dibaca aku hadir. Dan setelah itu kita membaca doa. Yang kedua, kita dari belakang, tawasul. Tawasul adalah kita berdoa kepada Allah dengan melibatkan siapapun yang kita sebut. Maka ditawasul dari Nabi, para sahabat, orang tuanya, sadatina dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, imam mujtahidin, para ulama, para aulia, para sufi, silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani, orang tua kita, Jami'ul Muslimin, semua yang kita libatkan di dalam tawasul, berarti kita libatkan dalam doa kita. Masya Allah. Kalau makom mereka adalah makom wali, maka mereka hadir bersama kita di dalam berdoa. Masya Allah, luar biasa ya, tawasul. Maka kita berdoa kepada Allah dengan melibatkan para kekasih Allah. Ini luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam susunan mangkobah itu, manakib ada membaca tambih. Tambih, kita baca tambih. Lagi-lagi kita menyebutkan dulu guru kita, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Wasiat beliau kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Beliau awalnya dengan doa-doa dulu, doa kepada pimpinan negara dan lain sebagainya. Lalu beliau berwasiat, kita junjung tinggi wasiatnya. Di bagian-bagian akhir, salah satu paragrafnya adalah tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir dan batin. Jadi kalau ada kejahatan zahir dan batin, mudah-mudahan kita tertolak dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bertalian dengan jasmani maupun rohani. Itu doa beliau. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah dibacakan Al-Quran. Maka dibacakan Al-Quran, kita berdoa dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembacaan Al-Quran. Ini tawasul dengan amal perbuatan. Yang lain-lain juga tadi tawasul dengan amal perbuatan. Sebelumnya diawali dengan baca hataman. Masya Allah, hataman isinya Fatihah, 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 sholawat, 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 kalimat thayyibah, la ilaha illa anta, sampai zikir, sampai ya latif, ya latif, ya latif. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa, berbagai rumus kesuksesan itu masuk di dalam zikir hataman. Berbagai rumus agar terhindar dari berbagai bala ada di dalam hataman. Berbagai rumus agar berkah, bahagia ada di dalam hataman. Masya Allah, nggak usah cerita hataman. Kita baca Fatihah punya hajat, bismillah, dengan baca Fatihah ini semoga Allah kabulkan hajat kita. Insya Allah terkabul. Apalagi hajatnya, apalagi baca Fatihah ini berkali-kali tadi. Pertama 7, habis itu 12 kali. Masya Allah, habis itu ada banyak banget. Habis itu baca sholawat, dimana doa itu tergantung
gantung antara langit dengan bumi, dan akan sampai kepada Allah dengan kita membaca sholawat Nabi. Masya Allah, Alhamdulillah. Sholawatnya banyak, kalimat thayyibah banyak. Lalu salah satunya adalah kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bihadzal du'a illa stujiba lahu." Tidak adalah seorang muslim yang doa dengan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin kecuali doanya dikabul. Nggak usah yang kelihatan. Nabi Yunus di dalam laut, di dalam perut ikan, di dalam malam yang gelap, udah ditelen udah ditelen sama ikan itu, ikan nun. Tetapi Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masya Allah, udah ditelan. Nah, bukan dikejar-kejar ikan, ditelan, udah masuk dalam perut. Dikabulkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang belum ditelan. Yang ditelan aja bisa dikeluarin lagi, bisa selamat. Itu udah luar biasa. Yang tenggelam ke laut, yang ditelan sama ikan di malam hari, bisa selamat. Itu ibaratnya kalau menurut bahasa Sri Mulat, hil yang mustahil, gitu ya. Bukan hal yang mustahil, hil yang mustahil. Itu Mas Arifin ngalamin itu Sri Mulat. Yang jelas ya Asmuni itu. Mas Fajrul bingung, taunya ini stand up comedy. Ya kalau zaman dulu paling lucu ya Sri Mulat itu ya, hil yang mustahil. Itu hil yang mustahil, baca doa La ilaha illa anta bisa. Maka apalagi kita yang nggak terlalu mustahil banget, begitu ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, jadi ada satu nama Allah namanya Al-Qahhar. Al-Qahhar ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Al-Qahhar itu artinya memaksa, artinya dikdaya, artinya maha kuasa, artinya sewenang-wenang. Allah sewenang-wenang bisa berbuat apa saja. Al-Qahhar itu artinya sewenang-wenang. Dan setiap kata Al-Qahhar mesti diawali dengan kata Al-Wahid. Jadi Al-Wahidul Qahhar artinya apa? Satu-satunya yang berwenang untuk sewenang-wenang. Nah itu ya. Nggak ada yang lain yang bisa sewenang-wenang, nggak bisa. Fir'aun nggak bisa. Presiden Republik Indonesia mau sewenang-wenang, nggak bisa. Ngatur hukum kelihatannya bisa, politiknya nggak bisa, gitu ya. Satu-satunya yang berwenang untuk sewenang-wenang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berwenang dengan sewenang-wenang untuk menjadikan sesuatu yang prosentasi kegagalannya 1%, prosentasi kesuksesan 1%, bisa ternyata sukses. Allah juga berwenang orang yang prosentasi kesuksesannya 99% bisa gagal, terserah Allah. Ada teman saya, dia utang kurang lebih hampir 2 miliar. Lapor ke temannya, kata temannya, gampang, temannya punya uang triliunan, nanti saya kasih. Suatu saat ditanya, kasihnya kira-kira berapa? 3M sekalian. Aduh, utang ente selesai, ente aneh kasih, gitu kan? Oke. Lama-lama ditanya, kira-kira kapan kasihnya? Seminggu lagi, gitu kan? Pas sudah seminggu kurang lebih hari H, alhamdulillah utang saya bakal lunas nih, hampir 2M, saya dapat lebih 1M. H-7 yang bersangkutan meninggal. Ya Allah, udah nggak ada jejak digital lagi. Dia mau bilang ke istrinya, mana buktinya? Ya itulah, lama giliran udah deket, seminggu lagi ternyata gagal. Tetapi ada juga yang kira-kira cuma 1% tingkat kesuksesannya, tak ubahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ini selamatnya 1%. Tetapi Allah berwenang untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Musa selamat bersama umatnya 1% juga. Tetapi Allah memberikan kesuksesan.
Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tepat ketika kita punya hajat dan kita membaca manakib dengan rangkaiannya. Mudah-mudahan Allah yang berwenang dan sewenang-wenang ini sewenang-wenang bisa mengabulkan hajat kita dengan melakukan ritual-ritual amaliyah-amaliyah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, didukung oleh para aulia Allah. Amin ya rabbal alamin.